aja nanti jenengan nanti kalau ke Atas. Iya. Nggih. Saya ambilin kopi deh. Ajudan. Ajudan ya. Mas Gibran. Le. Kalau mau tidur dulu nggak apa-apa, tiduran di situ. Nek ngantuk le, kan puasa toh. Ya alhamdulillah kita masuk tag video yang kedua, sekalian nunggu beliau mau ngopi dan mau udut. Kami berdua karena beliau kan laku Jawi, Jawa, Mataram, Nusantara. Kita masih dimensi tuntunan syariah. Puasa nggih siam nggih, apa nggih. Jadi mengurangi. Karena sebenarnya ketika konteks di Al-Baqarah 183 sebelum nggih angsal saking bapak guru kula para alim ulama aulia, ya hakikat puasa kan sebenarnya ada 4. Yang pertama, puasa syariat menahan tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Puasa tarekat menyucikan hati terus menerus dengan cara zikir sholawat, baik batin lahir lahir, ya rukun qauliyah, rukun kauniyah dan rukun nafsiyah. Tapi puasa secara hakikat dan menuju ma'rifat adalah mempuasakan hawa, nafsu, dunianya setan gitu. Saking kalau mungkin di Jawa mungkin ada nafsu amarah, mutmainah, supiyah sama nafsu lawamah gitu ya. Agar kita kembali cemerlang nur kita, cahaya kita, sukma kita untuk bisa tadi manunggaling kaula Gusti. Kalau di Islam ya kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum untuk tercapai takwa. Yang sebenar-benar takwa dan dari tadi malam ke-25 dan besok mungkin malam Selasa terkenal kita banyak yang kaum muslimin iktikaf, mudah-mudahan dapat berkah malam Lailatul Qadar yang istimewanya melebihi atau sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun ukuran manusia. Tapi ini di dimensi hitung-hitungan matematika, tapi kan harus sampai ke syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya. Oke, tag video yang kedua masih kita dengan sejarah khususnya peradaban Nusantara, peradaban Mataram. Sekarang kita agak sedikit ke arah wilayah Mataram atau Jawa bagian Jawa Tengah sisi kulon sing ngapak-ngapak. Pada saat terakhir saya audiensi atau di Zoominar di kalau nggak salah ngobrol santai Indonesia bersama Bang Dori Laigirsang gitu ya, sang sing rekso Sumatera Utara, Pulau Samotir dan Toba Horas Bah Lai ya. Saya menanyakan karena pas Ramadan atau puasa 2021 seingat saya nggak ada rencana, tahu saya ketimbalan pokoknya ke Jambe itu dan Jambe Limo, dan itu pas malam 25 atau 27 saya jadi iktikafnya di sana ya. Mujahadah tirakat ada dokumentasi, ada videonya yang di Jambe Limo itu yang dijaga Bobo sinan asmone yang Jambe itu Jambe Limo yang tempatnya Pak Soeharto itu Romo Toto. Saya ketemu Romo Toto soal di rumahnya minta arahan. Saya diarahan karena di Joglo yang tempat Pak Soeharto kalih sinten guru spiritualnya beliau Romo Sudiat Prawiro. Nah, Romo Sudiat yang saking Semarang nggih. Itu memang itu tidak sembarangan bisa masuk. Saya diarahkan ke Jambe Pitu nggih. Nah, di Jambe Pitu ketemu juru kuncinya yang depannya ada patung raksasa naga 2. Nah, nggih. Nah, setelah itu kemudian saya nggih ke Serandil juga. Di situ ada kita tirakat mujahadah dan di situ lintas agama ya. Ada Islamnya, ada Hindunya, ada Budanya, ada kemudian saya lihat ada patung Konghucunya, ada Nasrani juga ya. Kemudian ada yang Jawa jelas, disitulah Kilura Semar, di atas ada sinten asmone Gusti Langlang Buana dan seterusnya. Nah, ternyata disitulah saya ketemu dari Bopo Ki Dharma Kuncara. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana peradaban juga tidak bisa dilepaskan dari Pancimas, Pangandaran, Cilacap, Banyumas. Dan itu nanti terkait sangat erat sekali dengan Joglo Semar, Joglo, Solo, Semarang. Nah, mohon Ki Dharma Kuncara kula ngasukaura mengingatkan, menjelaskan kembali tentang peradaban yang sangat agung, luhur dari wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Kulon yang dimana Ki Dharma berada di Cilacap yang perbatasan dengan Pangandaran, atau Jawa Tengah perbatasan dengan Jawa Barat. Tapi dengan tadi saya sebutkan
ada nama-nama tidak hanya Parahyangan Pasunde tanah Pasundan, tapi juga Gunung Argopuro itu nama aslinya Gunung Hyang, ada Dieng itu Adi Hyang. Berarti Pulau Jawa semua terkait dengan Parahyangan. Sistem pemerintah kelanggengan ada kaki nini pedang hyangan, ada Sang Hyang, sampai ada Sang Hyang Gusti Sang Hyang Wening sak penginggil nika sangat monggo Ki. Yang ngapunten nek menawi kalau niki kok sekedhik mereview apa yang saya pelajari selama ini. Ngatur suwun. Om wilayah jati nukoni jati rulu Nusantara atau kita beluk salam mulia. Sekilas ya. Nggih. Kalau Banyumas Nggih. khususnya saya kemarin membuat konten itu ada istilah Banyu Brawijaya. Jadi darah Mataram itu timbul Rahayu. setelah adanya darah Parahyangan ya Nyambung. bergabung dengan darah dari Jawa asli Iya, gitu loh. iya. Jadi Parahyangan yaitu kalau dalam konten saya Iya. itu adalah Banyu Brawijaya. Brawijaya. Gitu loh. Jadi Banyu Brawijaya itu ada di Sumurmas di Kadipaten Banyumas gitu. Nah, terus saya mengulas mengapa kaitannya dengan Pancimas Iya. gitu ya. Pancimas itu yang saya maksud adalah Pengandaran, Cilacap dan Banyumas. Banyumas Iya. gitu. Mengapa terkait demikian? Ya terkait dengan Banyu Brawijaya. Lalu ada tanda yang terkhusus di Cilacap itu adalah Tukule Cangkok Kembang Wijaya Kusumo di Pulau Majeti di ujung Pulau Nusa Kambangan. Nah ini di antara bunga yang menjadi agemaning Nalendra atau raja di Nuswantara. Siapa yang tidak kedunungan itu niscaya tidak lama dan banyak mara bahaya, dan itu terbukti gitu loh. Terbukti setelah reformasi siapa presiden yang mumpuni untuk memegang Indonesia dengan alasan referendum terus amandemen ya. Amandemen undang-undang itu dan lalu karena hanya 2 periode dan sebagainya itu bukan sebuah alasan, namun winisudane atau penggodogan dan winisudane kemakrifatan itu tetap di Pangandaran, Cilacap dan Banyumas karena itu adalah merupakan panci itu kan untuk menggodok, ya kan panci mas gitu loh. Panci mas ya bisa jadi masyarakat, bisa jadi emas. Mustika kan seperti itu, mas logam kan seperti itu loh. Lah penggodogannya agemaning ratu atau mustoko tadi atau mustoko atau mustika itu ya tetap di Banyumas lah. Terkait itu panci mas itu bisa ditafsirkan ya, bisa interpretasinya itu bisa kepada fisik emas dan kepada daleman kita itu memang harus betul-betul emas lah. Terbukti di sana ada kembang Wijaya Kusumo dan menjadi agemane raja. Mengapa Pak Harto? Di Semarang kan ada itu di Tugu ya, di Sungai apa di mana-mana yang namanya pertapaannya Pak Harto atau pesiarahannya Pak Harto. Namun tetap yang terbangun sampai sekarang masih kokoh, panjenengan pernah tindak di sana adalah di Jambe 5, Jambe 7. Kalau Jambe 5 adalah Pak Karno gitu loh. Kan itu real, nyata gitu loh. Nun sewu kembang Wijaya Kusumo niku ingkang kagunganipun Gusti Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih, nika jadi itu real, artinya kemana-mana pun winisudane tetap Pak Harto di Jambe 7 begitu loh winisudanya. Jadilah ini sebuah kasunyatan yang tidak boleh tidak lah, disitulah taruhlah makutonya apanya dan sebagainya itu mungkin bisa mumpuni untuk memegang Nusantara gitu penggodokan ini. Jadi kaitannya dengan Banyu Brawijaya, kaitannya dengan Mustikaning Jagat itu ada di Pulau Majeti sana lah, itulah yang dimaksud Panci Mas. Lalu merana kepada Dulang Mas, Kedu Magelang Banyumas. Dulang Mas, Kedu Magelang Banyumas. Lah ya. Kalau Kedu Magelang Banyumas itu kan tentunya pemimpin Nusantara itu harus mendulang emas yang termaksud tidak hanya sekedar mendulang emas yang inti logam saja, namun emas ini bisa dikatakan pemikiran emas, cemerlang dan sebagainya, ya kan? Makanya Bung Karno dulu mengadakan Tugu Monas kan? Tugu Monas, Tugu Monas yang terbentuk dari emas pula. Dan bentuknya Linggayoni. Linggayoni lah, ini perlu disadari lah. Kalau ngaji lebih dalam, apakah kita akan bisa mendulang emas? Irian Jaya sudah jelas. Lalu apakah terkait dengan
keemasan itu akan timbul, itu ya tentunya masa karo dan perlu waktu Masa tertentu, karo. perlu ruang tertentu. Iya. Namun ini secara harfiah lah, secara umum saya mengatakan bahwa dulang mas, panci mas ini memang sangat terkait dengan perjalanan kaum pemimpin Nusantara ya, orang yang tertunjuk menjadi pemimpin Nusantara. Sebab di Cilacap itu adanya bedogolan yang asli, ya. Bedogolan yang asli itu ya mohon maaf ya, ngilmu sangkan paraning dumadi. Niscaya kasampurnane yang mumpuni di sini ada, dimanapun ada kasampurnan. Namun yang mumpuni hanya ada di bedogolan dan itu terorganisir seolah-olah ya mohon maaf ada di panci mas itu. Lah lalu setelah itu barulah bisa mendulang mas, kedu, Magelang, Banyumas. Lah ada siapa saja di situ ya, dulang mas itu kan, kedu, Magelang, ya taruhlah, ya dulang mas, ya Kebumen, pokoknya ya dulang mas gitu. Ya kedu, Magelang, Banyumas itu barulah pemimpin itu bisa mendulang mas. Lah lalu mendirikan Joglo Semar. Joglo Semar. Nah, Joglo Semar itu ya bisa diartikan Jogja, ya mohon maaf, Indonesia merdeka itu hadiah betul. Dari ya kan? Keraton Ngayogyakarta. Ngayogyakarta Diningrat sampai dua kali ya. Dua kali RAPBN Indonesia itu dibiayai oleh Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini real. Lalu serangan 1 Maret ya Yogyakarta kan. Nah, ini real, artinya wilayahnya itu tidak akan jauh dari ranah itu. Jogja, Semarang dan Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang gitu loh. Makanya dikatakan Semarang itu kan cuma nggak terang-terangan saja. Itu aslinya kan Semaran gitu loh. Semaran. Nah, Semaran gitu loh. Aslinya seperti itu karena antara Purwodadi Grobogan dan Semarang dekat nggak? Dekat. Ya kan? Lah di situ Semaran. Nah, makanya kalau di Joglo Semar itu ya niscaya itu orangnya tetap rata-rata pejabat Nusantara itu dari wilayah timur lah, ini Joglo Semar itu lah kurang lebihnya. Saya mengatakan kalau panci mas itu untuk pengodokan yang terakhir ya, lalu kalau dulang mas itu tentunya kedu, Magelang, Banyumas dan sebagainya. Bahkan ada sebuah cerita yang konon dulu ketika ditemukan oleh Raffles Borobudur itu. Iya, Raffles ya. Itu Ratu Inggris akan membeli, ya wilayah Magelang itu dengan nilai yang tidak terhingga. Ini entah sebuah hal yang merupakan rumor atau apa, tapi dunia ini berani membeli, mohon maaf ya, Magelang. Kalau secara harfiahnya, kalau konon ada yang menceritakan, sesungguhnya di Magelang itu adalah emas yang gelang, tepung gelang begitu loh. Ini sebuah hal yang ya tentunya kalau kaitannya dengan itu tidak lepas dari kegaiban gitu loh. Kegaiban yang konon masih tertutup oleh Jolo Sutro. Lah, Jolo Sutro ini tentunya adalah makhluk halus yang paling lembut yang diupayakan atau diciptalah gitu aja, atau ditaruhlah tirakati oleh leluhur kita untuk bisa menutupi hal-hal yang demikian. Makanya rata-rata kalau emas sudah jatuh ke tanah ya biasanya kan sulit ditemukan begitulah. Kode Jolo Sutro tadi berarti ada jumbo dengan nama Jolo Sutro tadi. Saya ada catatannya, dan Jolo Sutro itu apa, cara anunya seperti apa, saya pernah cerita dengan Pak Ratman itu. Hanya kalahnya oleh apa itu nanti tapi Ruksala Mulia itu oleh Gabah Ketanirang gitu loh. Kalau kemarin saya ceritakan bahwa kalau Jolo Sutro itu nanti akan terbuka melalui Gabah Ketanirang itu, mohon maaf, laksana bayi bungkus gitu. Jadi selaput terselimuti ya, lendir gitu loh, semacam lendir yang seolah-olah di situ ada tapi tertutup gitu oleh lendir itulah. Jadi ini sebuah hal yang patut saya sampaikan, namun janganlah menjadi sebuah harapan ya. Janganlah menjadi sebuah harapan yang dibesar-besarkan. Nanti kita berpikir kepada mercusuarnya, kita berpikir kepada emasnya, tapi tidak memikirkan kewajiban kita dalam mendulang emas itu gitu yang saya maksud. Bukan berarti cerita harta karun, tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia itu memang tanah Jawa khususnya. Saya meyakini pula bahwasanya
60% kekayaan dunia itu ada di Nusantara ini, Nggih. khususnya ada di Jawa. Di Pulau Nah, jadi intinya demikian Pak Mahfud, antara Panci Mas, Kedulang Mas dan Joglo. dan Joglo Ya, Semar Joglo itu Semar. adalah ranah atau teritorial laku lampak bagi pemimpin Nusantara gitu loh. Iya. Sekali lagi, Panci Mas, Dulang Mas, dan lalu Joglo Semar ini adalah ranah spiritual bagi para calon pemimpin Nusantara. Semestinya harus menginjakkan kaki di tempat-tempat itu, artinya iya, spiritualnya. Saya rasa demikian. Tapi menariknya kalau tadi udah dijelaskan itu, kalau bahasa filsafat ilmunya kan epistemologi ya. Bagaimana penggalian sumber ilmu itu dari tadi ada tunas, batang sampai ke buah. Tapi ketika kembali ke biji atau ontologi, kok saya melihat kalimatnya kok indah sekali. Joglo Semar, Joglo kan rumah khas Jawa. Berarti kagungannya yang Semar. Atau kan memang ada kode, ada makna bahwa ya inilah sebenarnya yang di Golonta, Putrawaya, atau dalam omongan Kelurahan Semar di Arcapada yang nama asli beliau di Kahyangan atau di Jagat Kelanggengan atau Kadewatan kan Gusti Sangyang Bathara Kartika Ismoyo Bodronoyo. Monggo. Ya tentu kode Joglo Kerto, apakah rumah beliau sebenarnya yang dimaksud? Ya tentunya kita kalau cerita itu tidak lepas dari filosofi wayang. Iya betul, Ya, filosofi Pakem Wayang jadi Purwo. bahwasanya kalau Kaki Semar itu ya menguasai di Kahyangan juga, menguasai di bumi Nusantara juga. Makanya kalau dalam gunungan itu, gunungan atau kahyun wayang, tentunya di tengah-tengahnya juga terbentuk gambar joglo. Nah ini memang pepunden. Pepunden baik di langit maupun di bumi yang filosofinya tentu tidak lepas dari Kaki Semar, begitu loh. Kaki Semar. Makanya mohon maaf ya, secara jujur sekarang kemarin saya bikin konten bahwa palungguhannya Kaki Semar saja sekarang sedang bingung mencari palungguhan. Yang dimaksud palungguhan ini adalah wadah yang wujud manusia dan tempat yang mohon maaf juga untuk menempatnya manakala akan paring dawuh. Ya, sekali lagi, ketika Pak Harto itu paring dawuhnya jelas di Jambe 7. Setiap satu suro Pak Harto tentu rawuh dengan melalui media Romo Tiat paring dawuh Kaki Semar itu paring dawuh kepada Pak Soeharto begitu. Itu langsung lah. Kalau sekarang akan paring dawuh tempatnya melalui siapa, ya manusianya melalui siapa, tempatnya itu di mana itu lagi ya menurut saya, kacamata saya, yang lain nggak usah percaya, sedang kebingungan. Siapa sih ngarep ke wadah saya kalau istilah Banyumas? Ya. Lalu medar sabdo ke siapa? Lalu di mana? Makanya mohon maaf, Prof, ini saya di sini sebagai simbolis besok saya kalau mampu saya akan membeli patung Semar di Mungkit, gitu loh, ya kan? Muntilan. Ya Muntilan, ya Mungkit. Saya tahu bahwasanya patung itu tidak untuk disembah, namun patung itu batu, simbolis, simbolis. Bahwasanya ya kalau dikaitkan dengan itu ya kita nanti tentunya akan nggak ngepasi ya. Namun setidaknya disinilah, disinilah saya akan membangun tempat untuk medar sabdo nantinya. Makanya saya dengan yang kawokan Pak Suratman ini juga sudah pamit. Nanti ada tempat yang ruang khusus, ruang umum, ruang tertentu. Mungkin kita nanti secara mufakat mbok jere sopo, mbok nanti tempat ini bisa betul-betul diluhurke dan ketunungan dat-dat yang kita maksud. Lalu nanti ada seseorang atau Prof Mahfud entah siapa yang bisa medar sabdo untuk kepentingan Nusantara, karena Nusantara ini tentunya tidak lepas dari Sang Pomong. Ya, Sang Pomong Nusantara ini adalah Ki Lurah Semar Bodronoyo. Jadi secara itu nanti setelah ini itu terangkat akan saya mencari patung Semar, besar atau kecilnya bukan masalah, yang penting akan saya sebagai tengaran atau tanda gitu. Saya rasa demikian, Bro. Oke, terima kasih sekali. Ini luar biasa, semakin beliau menyampaikan kedalaman sampai ke tadi ada levelitas makna gitu ya, bahwa beliau memberikan tanda Tengoro patung Semar itu berarti menyembah patungnya, tapi kan tanda menyembahnya ya tetap nyuwun Gusti ingkang Maha Welas Asih ya, lantaran berkah yang benar leluhur, dan ini kan dalam sekali. Dan tadi udah sangat detail sekali, istimewa sekali penjelasan beliau mengenai dari mulai peradaban Panci Mas, tidak bisa dilepaskan juga dengan Kedulang Mas yang akhirnya sampai ke Joglo
Semar yang tadi dikaitkan dengan filosofi dari joglo, rumah khas di Jawa, rumah yang sangat indah, rumah yang sangat menyejukkan dari kayu jati kalau terkena ya, limasan modelnya, yang itu gambarannya joglo kagunganipun Ki Lurah Semar, atau yang di jagat Kelanggengan, jagat Kahyangan, atau di Kadewatan beliau adalah Gusti Sanghyang Bathara Ismoyo Bodronoyo. Oke, demikian untuk video yang kedua ini, istimewa sekali, saking istimewanya energi frekuensi vibrasinya sampai saya terngantuk-ngantuk. Untung sukmonya masih kuat menyimak gitu ya, sehingga hanya ngeliep 1-2 detik ya, mudah-mudahan tidak sampai tertidur karena dahsyatnya satu vibes ya, atau gelombang atau getaran. Terlebihnya atau selain itu, kita hari kemarin baru hari berarti Sabtu nggih, seniki Minggu nggih. Berarti malam Sabtu, berarti Jumat sore kita ada sedikit fenomena alam, goncangan gempa 6,6 skala Richter di wilayah utara Tuban yang terasa dari mulai Nusa Tenggara Barat sampai Jakarta. Yang ini luar biasa. Kalau kita tidak eling waspada, minta yun pitulungan, pasrah bongkoan atau tawakal pada Gusti Ingkang Hamur Ping Dumadi Gusti Allah, agar diberikan kerahayuan, kawilujengan, keselamatan. Nah, sebelum yang terakhir di tag video yang ketiga, kita akan membahas ke Sendang Bekung, pertapaan ingkang sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sedikit ini mungkin intermezzo, tapi kita membahas ada kejadian fenomena, yakni gempa bumi tadi menurut kacamata dari Ki Dharma Kuncara. Yang pertama adalah 6,6 yang ada di utara Tuban, di kedalaman agak ratusan kilo ya, tapi kok terasanya itu besar, dari mulai NTB, termasuk di Kebumen, termasuk kemarin di Jogja juga istri keluarga merasakan, teman-teman merasakan, dan juga sampai di Jakarta, sampai di Bandung ada yang merasakan juga. Sama belum lama ini baru aja ada gempa di Bengkulu 6,2 skala Richter. Ini gempanya kok menyusul-nyusul dan di atas skala 6. Belum dikaitkan dengan Merapi, yang Merapi Tasik Kagungan Gawe, bangun keraton yang kita sebut mungkin ada luncuran lava pijar ya, atau erupsi atau apa ya, yang ketika di Merapi sesepuh bini sepuh aji sepuh tundukani, apalagi sampai bilang udus gembel itu keladuk gitu ya. Tapi ya apalah, itu istilah kekinian ya. Dikaitkan dengan Semeru juga, ini erupsi terus menerus ya, sama erupsi juga sebenarnya kan yang Kagungan Gawe bangun keraton, disambut kemarin anak Krakatau dan lain-lainnya. Informasi atau pendapat opini dari Ki Dharma Kuncara, rangkaian yang tafsir manusia disebut dengan bencana alam, versi mungkin keluhuran ya, ini alam sedang memberikan tanda cinta, sedang menyeimbangkan dirinya, memberikan kode, memberikan vibes atau gelombang atau energi frekuensi kepada mungkin Putro Wayah Mataram Nusantara yang pinilih kinasi untuk sudah mau dari Kolo Bendu, Goro-goro, apakah sudah akan masuk ke Kolo Suku zaman kejayaan, zaman pujian, zaman keemasan Nuswantara. Apakah memang tanda-tandanya untuk 2020 kemarin corona, goro-goro, semakin nambah konteks mungkin bencana alam atau bencana kemanusiaan tadi yang boleh sebut salah satu oknum pimpinan Polri yang menembak anak buahnya yang tidak disebut tapi udah tahu semua, sampai ke bencana yang lainnya. Apakah ini tanda-tanda untuk sampai ke Indonesia emas 1 abad 100 tahun di 2045? Monggo Ki minta intermezzonya, tapi yuk juga istimewa ini ya, berat ya sebelum begini. Kalau saya secara kecerdasan spiritual ya, menjawab sih bisa-bisa aja, karena namanya menjawab, namanya jelas dalam topik ini. Kembali lagi, manusia sekarang rumongso piso datan darbe rumongso gitu ya. Bangsa ini sedang rumongso piso nih, dan darbe rumongso. Nah, rumangsane itu kegaiban nggak ada, rumangsane itu Sang Pamong Nusantara nggak ada. Sehingga selagi masih Sang Pamong Nusantara tidak dipedulikan, niscaya gempa dan terus menerus akan terjadi. Lah itu kuncinya sama siapa? Ya sama para pelaku, termasuk panjenengan, termasuk saya dan sebagainya gitu loh. Khususnya para pemimpin NKRI. Iya, semestinya mempedulikan. Nah, pantaskah orang seperti saya dijor-jorke? Sedangkan pagi, siang, malam, mohon maaf, saya di sini tanyakan Pak Surat, kalau sehari nggak punya pemasukan 700.000 ngrudak ya, dalam pembangunan ini loh. Ya kan? Padahal dari mana dan dari siapa saya, tapi modal keyakinan, bilalah itu saya bisa gitu loh.
jadi modal keyakinan ya. Ini nyata ini. Dari rata-rata orang yang kebanyakan ya hanya segodong tok ya. Nyas ke Ya, contoh. iya gitu. Lah saya akan merana selagi tidak ada sang pamong Nusantara mau pilenggah itu nggak bisa ya akan seperti ini terus. Lah Tuban itu kan kalau saya mengartikan itu ketuban. Ketika mau lahir Iya, pecah. tentu pecah toh. Ya kan? Tinggal pecahnya ini akan dahsyat sekali apa tidak begitu loh. Lah ini kan tanda-tanda ketika frekuensi ini kok dibiarkan oleh para pemimpin, oleh para penguasa dan pengusaha dianggapnya akan selamat dengan uangnya, dianggapnya akan selamat dengan kekuasaannya gitu loh. Iya, iya. Ya kita sudah berkaca lah, berkaca dari Bung Karno, dari Pak Harto kayak apa kan semestinya kita tahu. Pak Karno dan Pak Harto saja keruntuhannya atau kejatuhannya itu kurang ngepasi dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak masyarakat. Nah ini kan semestinya kita berkaca lah. Lalu saya akan mengatakan ketuban itu dan lalu dikaitkan dengan Sri Uning. Sri Uning itu kan Uningo kan Kuningo. Raja Nguningani, Iya. Mustikaning Tuban. Nah artinya ini harus pecah. Tinggal pecahnya kapan tergantung lagi kepada kita lah. Artinya saya mengatakan tidaklah kita muluk-muluk, semestinya ya sains itu boleh ya. Iya. Namun jangan sampai meninggalkan timbanging rasa. Ya kan? Iya. Ilmu pengetahuan boleh berkembang, namun jangan sampai meninggalkan timbanging rasa, karena indang semar itu indang rasa rumangsa, ya kan? Sehingga ini kurang terpelihara. Bayangkan sekarang kalau kita melihat ekonomi bawah, taruhlah masyarakat bawah. Ya masyarakat bawah mana tahu lah ada PDB, pendapatan domestik bruto, lalu nilai tukar dan sebagainya kan nggak tahu lah. Sementara para kaum oligarki, kaum yang kaya raya ini selalu memainkan masyarakat bawah ini, sehingga mau tidak mau selagi demikian bencana itu akan beruntun. Dan kalau boleh saya ngomong tidak menakut-nakuti, dalam kacamata batin saya ini baru sepersekiannya, ya sepersekiannya. Nanti Tuban mungkin akan lebih deras lagi, akan di mana-mana akan terjadi, karena ibarat orang lahir kan harus ngeden. Ngeden itu apa itu kalau bahasa? Ngeden. Ngangkat ya. Ngangkat ya. Artinya harus uat lah. Ketika uat ini lagi sakit-sakitnya, ini baru keluar ketuban gitu loh. Ya ketubannya nanti ketika uat ya niscaya itu bumi itu akan gonjang-ganjing begitulah intinya. Jadi ini merupakan tanda bersiaplah dan berwaspadalah, eling lan waspodolah, bahwasanya Gusti Allah ku ora dumane nang lambe. Artinya tidak cukup diucap. Ya. Gusti Allah itu perlu dilakoni, artinya perintahnya Tuhan itu perlu dilaksanakan. Jangan hanya ngapalke namun tidak mau ngamalke lah. Kebanyakan sekarang ngamalke nggak mau, hanya ngapalke lah. Ini sudah bukan rahasia umum lagi loh. Ya sekarang mohon maaf, kalau sekarang para kiai itu sudah ada manajemennya, taruhlah itu kan sudah nggak murni lagi. Ya apapun harus saya target setoran kepada, mohon maaf, industri musik mungkin kalau istilahnya. Lah ini yang perlu kita sayangkan, dan itu nggak ada cross check, sehingga saya hanya bisa memberikan kalau etis berlebihan, namun rujukan bahwa kita tetap eling lan waspada. Intinya gerakan gempa bumi Tuban kemarin ya menurut saya adalah ketuban, tinggal akan lebih dahsyat begitu. Setelah uat kan itu harus uat ya. Uat itu harus ngeden, harus mengeluarkan tenaga agar bayi itu keluar begitu. Intinya demikian. Berarti nanti setelah keluar itu akan muncul kakang kawah, adi-ari. Nah begitu ya, kurang lebih begitulah artinya ketuban. Terus keluarlah Mustika Sri Uning Mustika Tuban, ya kan? Nah kurang lebihnya demikian bro. Nah kapan-kapan untuk kakang kawah di ari-ari sampai ke Mijil, ya masuk ke Mocopat ya, masuk ke Mambang, Dadang Gula, dan seterusnya sampai Megatro di Pocong, kita soal lagi beliau ya. Oke, demikian tag video kedua yang luar biasa mengenai Panci Mas, Kedulang Mas sampai Joglo Semar, yang tadi ditambahkan dengan fenomena gerakan atau goncangan alam, gempa bumi, dan yang lain-lainnya dari perspektif beliau. Oke, terima kasih dumateng Bopo Ki Dharma Kunchara, dan nanti tag video ketiga baru kita membahas di mana sekarang kita semua, khususnya saya, sedang ngalah berkah sowan
menginjakkan kaki di bumi agung, di bumi suci, di bumi luhur yang namanya Sendang atau Pertapaan Bekung dari Gusti Sang Mahaprabu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jaya Jaya Wijaya Nusantara. Mantap. Oke, saya cek lagi. Mantap. Wah, lancar bener. Sampai rodok